Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan untuk hasil praktikum PGBB pada acara yang ke-12, yaitu dengan judul acara Room Database. Jadi untuk nama aplikasinya adalah Notes app. Nah, pertama di sini ada file activity underscore main.xml. Jadi pada file ini digunakan untuk layout utama aplikasi dalam menyusun antarmuka pengguna dan terdapat edit text untuk memasukkan catatan baru. Kemudian ada button untuk menambahkan data serta recycle view untuk menampilkan daftar catatan. Kemudian penggunaan linear layout vertikal dan horizontal yang bertujuan untuk mengatur tata letak komponen secara sederhana dan responsif. Jadi di sini ada orientasinya vertikal dan horizontal pada linear layout. Untuk edit text, di sini ada catatan baru, kemudian ada button tambah. Nah, lanjut ke file item underscore not XML. File ini digunakan untuk menampilkan setiap item pada recycle view dan komponen teks ini berfungsi untuk menampilkan catatan, menampilkan judul catatan, sedangkan kedua button digunakan untuk melakukan aksi edit dan hapus. Nah, kemudian pada file notes adapter.kata ini merupakan file yang berisikan adapter dari recycle view yang berfungsi untuk menghubungkan data catatan dengan tampilan terbuka dan mengelola proses pembuatan dari view holder. Nah, pada main activity kata ini berperan untuk mengendali utama dari antarmuka pengguna atau UI dan main activity specific cycle view yang menangani input dari pengguna, serta menampilkan dialog untuk memproses pengeditan dan mengamati perubahan data dari view model agar tertampil dan terbarui secara otomatis. Ini pada build, build Gradle, di sini tuh untuk operasi proyek. Jadi di dalamnya untuk menentukan versi dari SDK dan mengaktifkan view binding dan menambahkan dependensi dari room database-nya, life cycle, dan coroutine. Dan pada file note kata ini merupakan entity room database yang merepresentasikan tabel dari nodes. Kemudian setiap objek node dipetakan sebagai suatu baris dalam baris data dengan ID sebagai primary key dan title sebagai atribut utama untuk catatan. Selanjutnya pada file node OKT ini berfungsi sebagai pengelola akses basis data. Jadi untuk mendefinisikan operasi pengambilan, penambahan, pembaruan, dan penghapusan data catatan. Jadi penggunaan flow ini memungkinkan data diamati secara reaktif ketika terjadi perubahan. Nah, selanjutnya pada app database ini merupakan file dari kelas database room yang menghubungkan entity dan DAO. Selain itu, kelas ini menerapkan untuk singleton untuk memastikan hanya satu instance basis data yang digunakan selama aplikasi berjalan. Kemudian selanjutnya pada node repository.kata ini, file ini tuh digunakan sebagai lapisan perantara dari view model dan DAO. Kemudian kelas ini tuh untuk mengelola logik dari pengolahan data sebelum disimpan dan ditampilkan, sehingga struktur kode lebih bersih dan terorganisir. Nah, terakhir ada file node view model KTP. Jadi file ini itu digunakan sebagai pengelola data dan logik dari bisnis yang terpisah dari UI, dan file itu mengatur pengambilan dari repository serta menjalankan operasi basis data menggunakan coroutine agar tidak mengganggu kinerja dari antarmuka. Ini adalah hasil running project. Jadi ini kita klik
Catatan baru, misal, kemudian diklik tambah. Nah, kemudian setelah kita mengisi catatan baru, kita klik button tambah. Kemudian nanti apa yang kita catat itu akan muncul di list ini. Nah, misalnya kita tambah lagi ya. Nah, semakin ditambah akan tetap muncul. Dan di sini tuh nanti ada button edit dan hapus. Ketika button edit diklik, nah ini tuh kita bisa mengedit namanya. Nanti kalau udah kita klik simpan. Jadi nanti kita bisa edit itu tuh untuk mengubah namanya. Kemudian kita akan coba ke button hapus. Nah, kemudian hasil list catatan yang telah ditambahkan akan terhapus. Nah, mungkin eh, itu penjelasan dari hasil praktikum PGPB acara ke-12, yaitu aplikasi Notes app pada judul acara Room Database. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.